manusia itu kadang udah menjadi babunya kucing. Tapi ketika tetangganya kesulitan, butuh bantuan, datang minjam duit, apa yang ada di kepalanya? Orang-orang lebih banyak sayang sama kucing daripada manusia. Orang bisa memahami hukum alam, dia tidak akan mengatasnamakan Tuhan terhadap semua keburukan yang muncul di bumi ini. Karena mereka akan menyadari semua keburukan itu adalah hasil dari perbuatan mereka, bukan hukuman dari Tuhan. Kucing coklat, kalau di kampungku adalah termasuk kucing yang langka, karena jarang sekali aku bisa melihat kucing coklat. Tapi sekarang aku tidak ingin berbicara tentang kucing coklat, tapi ingin berbicara bahwa kucing ini adalah makhluk Tuhan yang paling dicintai oleh banyak orang. Tapi aku menyayangi kucing, itu memang karena kucing itu apa adanya. Karena kucing itu adalah makhluk yang sangat menarik, yang sangat lucu, yang menggemaskan. Karena itu. Tapi aku benar-benar suka, benar-benar sayang ketika melihat kucing. Energi yang muncul dari tubuhku itu adalah positif. Aku melihat kucing itu sebagai sesuatu yang bisa bikin suasana ini menjadi menyenangkan. Kalau memperhatikan kucing berlarian, itu sesuatu yang bikin happy. Tapi kucing, ya, kalau dipelihara di rumah, di dalam rumah, kalau hanya satu ekor kucing, kemudian di rumah itu banyak orang, itu tidak sehat untuk kucing. Kenapa? Karena kucing ini menyerap energi-energi negatif di tengah malam bagi orang-orang yang ada di rumah itu. Jadi kalau dia hanya satu ekor, sementara orang yang ada di rumah itu banyak, kucing ini akan kelelahan sehingga bisa mengakibatkan dia sakit dan akhirnya mati. Makanya aku punya pengalaman yang agak menyedihkan ya saat berada di rumah ponakanku yang dia sayang sekali sama kucing. Tapi saat lebaran, orang-orang yang datang kan agak banyak di rumah. Pada saat bulan puasa, itu dia mulai sakit. Di hari lebaran dia benar-benar sakit. Sehingga ponakanku harus membawa dia ke klinik. Di hari ketiga, kucing ini mati. Kenapa? Karena energi negatif yang dia serap dengan orang-orang yang ada di rumah itu terlalu banyak sehingga tubuhnya tidak sanggup menyerap itu dan mengakibatkan dia sakit dan akhirnya mati. Jadi kalau mau memelihara kucing dengan anggota di rumah itu yang banyak, jangan satu. Pelihara 2 atau 3 atau 4. Agar kucing-kucing ini bisa berbagi dalam menyerap energi sehingga dia tidak menyerap atau menanggung penderitaan itu sendirian. Bagi kalian yang benar-benar menyayangi dan mencintai kucing, ya, jangan biarkan kucing-kucing itu menderita karena beban yang diserapnya itu terlalu banyak. Kucing akan membuat kita bahagia. Kucing akan membuat kita senang. Tapi sebenarnya kucing-kucing kampung itu akan lebih baik ketika dia dibiarkan bebas. Ya, tidak dikurung di dalam rumah, dibiarkan bebas sesukanya sehingga energi-energi yang dia serap itu tidak terlalu banyak dari rumah. Kan kebanyakan orang ketika memelihara kucing, dia mengurung kucingnya di dalam rumah gitu. Tapi kalau kita seperti memelihara kucing kampung, kita membiarkan kucing bermain sesukanya. Pada saat dia pengen di rumah, ya di rumah. Kalau dia saat pergi main, dia main. Karena kalau kucing kampung ketika dia mengalami sakit, dia akan keluar. Dia akan mencari pengobatan sendiri, akan mencari rumput biar tubuhnya kembali fit sehingga dia akan pulang kembali. Karena kita sering lihat ya, kucing tiba-tiba dia menghilang. Sebenarnya mungkin saat dia menghilang itu dia sedang melakukan pengobatan terhadap dirinya di luar dengan rumput obat gitu, karena kucing kan paham ya makan rumput obat yang untuk bisa menyembuhkannya. Kemudian tiba-tiba dia muncul kembali, dia pulang. Nah, artinya saat dia pulang mungkin dia udah sembuh, udah sehat. Dan kenapa saya menyarankan kucing-kucing liar ini tidak dikurung, kucing-kucing kampung ini tidak dikurung di dalam rumah, agar dia masih bisa menggunakan naluri dasarnya sebagai kucing. Misalnya, kan di dalam kehidupan ini ada simbiosis mutualisme, yang makanan kucing itu sebenarnya misalnya dia berburu, termasuk hewan suka berburu tikus. Ketika kita memelihara kucing di rumah kita aman dari tikus. Tapi ketika terjadi perubahan zaman, kucing tidak lagi mau berburu tikus. Kucing menjadi hewan yang manja. Saat kita kasih makan, misalnya untuk konten kasih makan di tanah aja atau yang tidak di alas, orang-orang akan marah. Kemudian dikasih minum dong, seperti itu. Sebenarnya kucing itu
dia imun tubuhnya ini beda dengan kita manusia. Kalau kucing-kucing kampung itu walaupun dia makan makanan yang agak basi, makanan yang ada kotor, tubuhnya itu, imun tubuhnya itu sudah beradaptasi dengan situasi itu, dan itu tidak ada masalah, tidak akan melukai apapun. Tapi kemudian ketika kita melakukan itu, menaruh nasi misalnya tanpa dialas, orang-orang akan marah ketika melihat itu karena memperlakukan kucing dengan buruk. Kucing itu bukan manusia, bos. Kucing itu hewan. Apakah hewan perlu dihargai? Iya. Tapi tidak perlu juga marah dong saat mungkin dia taruh di tempat yang bersih ya. Tidak harus bersih seperti manusia ya untuk memperlakukan kucing. Gitu. Kalau sekarang kan kucing udah keluar dari naluri dasarnya berburu. Sekarang kucing sudah mulai berteman dengan yang diburu selama ini. Seperti tikus, kucing udah mulai berteman dengan tikus. Udah jadi bestie gimana dia mau memburu. Kemudian manusia itu kadang udah menjadi babunya kucing. Yang banyak juga manusia mengatakan babunya kucing. Ini lucu sebenarnya. Mungkin ini bercanda gitu. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kadang-kadang banyak orang-orang yang lebih sayang sama kucing daripada pasangannya, daripada anaknya. Mungkin kalau anak nggak juga kali ya, mungkin dari pasangan gitu. Kalau kucing datang, mengeong gitu aja dikit. Itu yang pemilik kucing udah mau apa, mau makan, ya ayo makan, dibikinin makanan, dikasih makan. Kan seperti itu. Coba kalau istrinya minta belanja harian gitu, dikasih nggak? Bercanda ya. Kehidupan memang seperti itu. Orang-orang lebih banyak sayang sama kucing daripada manusia. Banyak orang yang menghabiskan uang ya, ratusan ribu. Kenapa saya bilang ratusan ribu? Mereka pergi ke dokter, mungkin bisa 1 juta, bawa kucing ke dokter, atau menyuntik agar dia tidak punya anak, disteril. Itu kan butuh uang ratusan ribu. Ketika dia sakit, dibawa ke dokter, itu butuh uang jutaan juga. Bahkan ada kucing yang dirawat di klinik dan itu biayanya mungkin sama dengan perawatan manusia gitu. Dan orang tidak ada masalah untuk itu. Tapi ketika tetangganya kesulitan, butuh bantuan, datang minjam duit, apa yang ada di kepalanya? Nah, silahkan pikirkan sendiri. Seperti itulah kehidupan di dunia ini. Manusia itu sudah mulai tidak respect kepada manusia lain, tapi dia lebih respect pada hewan yang bernama kucing. Sebenarnya respect atau sayang kepada kucing itu tidak ada masalah, asalkan semuanya seimbang. Kita sayang sama kucing, tapi pada manusia kita juga sayang dong gitu. Memperlakukan kucing dengan baik, mengabulkan apapun yang diinginkan kucing, membelikan kucing baju, berbicara bercanda sama kucing. Apakah kita adil sudah melakukan hal yang sama juga pada manusia? Itu yang perlu dipertanyakan pada diri sendiri. Ya seperti itulah cuap-cuapku. Sudah bingung nih mau ngomong apa lagi, ya sudahlah kita akhiri aja. Itu hanya pemikiran-pemikiran yang mungkin buat sebagian orang penting, dan ada juga yang berpikir itu nggak penting. Yang berpikir penting atau nggak penting itu hal biasa aja. Itulah yang membedakan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Kalau semua orang berpikiran sama, dunia ini tidak akan pernah maju. Yang membuat maju itu karena manusia itu berbeda, ya. Jadi manusia itu tidak seragam. Itu yang membuat dunia ini maju. Coba seperti saya, ketika semua orang seperti aku, pemalas gitu, dunia ini gak akan berkembang, dunia ini akan mati. Tapi karena ada yang malas, ada juga yang rajin, ada yang baik berperilaku, ada yang buruk, ada yang dermawan, ada yang pelit. Itulah hukum alam yang disebut hukum kausalitas. Apa artinya hukum kausalitas? Ketika dia baik sama orang, royal sama orang, mudah berbagi, kemudian orang-orang akan baik. Ya, hukum tarik menarik. Kebaikan akan menarik kebaikan, keburukan akan menarik keburukan. Itulah hukum alam. Siapa yang membuat hukum alam? Ya Tuhan dong. Gitu. Jadi jangan berpikir, oh itu azab Tuhan. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Yang mengazab itu bukan Tuhan, tapi perilakumu sendiri. Ketika kita merusak hutan, misalnya membuat hutan gundul, perilaku itulah yang membuat longsor, bukan azab dari Tuhan. Itu adalah alam. Alam yang tidak bisa menerima ketika dia dibikin gundul.
Jadi terjadilah longsor, kemudian terjadi banjir. Misalnya ketika orang-orang buang sampah ke sungai, sungai menjadi bampet, kemudian hujan turun sangat deras, ya banjir. Seperti itu hukum alam. Ketika orang bisa memahami hukum alam, dia tidak akan mengatasnamakan Tuhan terhadap semua keburukan yang muncul di bumi ini. Karena mereka akan menyadari semua keburukan itu adalah hasil dari perbuatan mereka, bukan hukuman dari Tuhan. Terima kasih sudah menonton, apalagi yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah, 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 dadah.